Dikutip dari CNN Indonesia Jakarta, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin menyebut koalisi dengan Gerindra terkait Pilpres 2024 masih mandek sebab belum bersepakat soal calon presiden atau capres. Dia mengatakan kedua partai ngotot untuk bisa mengajukan capres. Di samping Gerindra yang mengusulkan Prabowo Subianto, Caimin menyebut PKB juga mengusulkan dirinya maju sebagai capres. Belum sepakat, kita akan duduk berdua karena sampai detik ini masing-masing ngotot jadi capres, kata Caimin di kantor DPP PKB Senin 21 November. Wakil Ketua DPR itu belum dapat memastikan kapan koalisinya akan mengumumkan capres. Namun, dia berharap deklarasi capres oleh Koalisi Indonesia Raya itu dapat diumumkan sebelum 2023. Caimin menyebut pihaknya juga masih menunggu partai lain yang dikabarkan bakal bergabung. Dia enggan menyebut partai yang dimaksud. Saat ditanya apakah partai yang dimaksud adalah PDIP, dia menyebut hal itu akan diumumkan pada waktunya. Ya, pokoknya kita harus menentukan pilihan itu di momentum yang tepat. Dan diskusinya memang belum tuntas. Kita internal berdua juga belum sepakat untuk satu nama capres, kata dia. Caimin menyebut keputusan partai untuk mengusung dirinya sebagai capres merupakan keputusan final hasil muktamar partai. Jika PKB mengalah dalam koalisi dan mempersilahkan partai lain mengusung capres, keputusan muktamar tersebut harus diubah terlebih dahulu. Namun, dia menyebut PKB tetap akan mempertimbangkan data-data di lapangan, termasuk hasil survei. Dia memastikan PKB akan realistis soal pencapresan. Semua faktor harus jadi pertimbangan. Ujung kesimpulannya nanti akan bisa menyesuaikan. PKB harus realistis dan seterusnya, kata dia. Caimin menyebut bahwa sistem pemilu di Indonesia mulai rusak sejak pemilu langsung. Menurut Caimin, pemilu di Indonesia saat ini didominasi oleh praktik money politik atau politik uang yang diberikan langsung kepada pemilih, bahkan hingga proses perhitungan suara. Jadi pemilu itu agak rusak setelah pilkada secara langsung karena kompetisinya semua hal, maka money politik menjadi sangat dominan, kata Caimin. Dia menyebut praktik money politik terutama banyak terjadi di daerah remote area atau wilayah yang jauh dari pengawasan. Pihaknya mengaku menemukan fakta di lapangan satu suara dalam pemilihan gubernur dihargai hingga Rp500.000. Dia risau sebab dengan demikian sebegitu mahal harga demokrasi di Indonesia. Saya melihat ada pemilihan gubernur, satu suara dihargai sampai Rp500.000. Sebegitu mahalkah pemilihan umum yang kita kelola, kata dia. Wakil Ketua DPR itu menyebut proses pemilihan yang begitu bobrok akan selaras dengan hasil pemilu yang korup. Pemenang pemilu dipastikan akan mengambil keuntungan dari modal yang dikeluarkan. Akhirnya setelah money politik menjadi pemilihan itu teracuni oleh kecurangan, manipulasi, penghitungan yang ngawur tidak sesuai dengan yang dicoblos, katanya. Demikianlah kilas figur kali ini. Tetap kunjungi channel ini untuk mendapat pembaruan informasi Anda.